Pentingnya penguatan persatuan dan kesatuan bangsa melalui perwujudan kesetaraan bagi perempuan. Karya Sabita Putri Mandari, kelas 12 MIPA 8. Penuh kemelut bagai perjuangan abadi. Penderitaan berhenti di sini. Tak dapat dicabut, tak dapat dibagi. Kesetaraan harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama dan utama, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengizinkan kita untuk berkumpul bersama di kesempatan kali ini dalam keadaan yang baik. Tak lupa saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, sehingga berkesempatan untuk berdiri menyampaikan perihal kesetaraan dan persatuan-kesatuan bangsa. Tahun 2023 ini adalah tahun pertama setelah tepat 1 abad dan 1 dekade lalu. Untuk pertama kalinya perempuan di Indonesia mendapat kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan, yaitu melalui Sekolah Kartini, sekolah khusus perempuan yang didirikan atas keprihatinan terhadap ketertinggalan kaum wanita, yang sebelumnya dianggap tak perlu dan tak pantas menjadi kaum terpelajar, yang selalu distigmakan dengan 3 hal, yaitu sumur, dapur, dan kasur. Secara global, permasalahan kesetaraan gender memang telah menjadi isu sosial yang cukup lama mengakar di masyarakat. Hal tersebut kemudian berujung pada disepakatinya konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang baru diratifikasikan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menjadi instrumen normatif yang meregulasikan anti-diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Peran para pembesar dan penjabat pemerintahan tentu tak main-main sebagai regulator yang menentukan arah kebijakan negeri. Menjadikan, karena sekedar untuk setara saja, untuk dapat dipandang sama dengan manusia yang lain, diperlukan instrumen yuridis sebagai produk hukum. Padahal Tuhan menciptakan manusia dalam satu derajat yang sama. Hal ini terjadi karena kita terlalu lama dan terbiasa dengan sistem sosial patriarki, hingga di satu titik terbentuk suatu budaya dan pola pikir di masyarakat yang menempatkan perempuan di posisi yang jauh lebih rendah daripada laki-laki dalam berbagai bidang. Akibatnya, bahkan untuk hak asasi saja seperti pendidikan, akses terhadap fasilitas umum, pekerjaan lebih sulit bagi perempuan. Efek paling parahnya adalah perasaan superior yang mengarah pada kekerasan. Perempuan selalu berada pada posisi yang rentan. Per Maret 2022 telah terdata 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dan hampir 80% korban kekerasan domestik dalam rumah tangga adalah perempuan. Alasannya, perempuan dilihat sebagai subjek yang lebih lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kuasa, beban bagi laki-laki, dan mudah untuk ditindas. Jika berada dalam kondisi demikian, bagaimana mungkin persatuan dan kesatuan terwujud ketika satu pihak termarginalkan dan satu pihak lagi berada di atas awan? Saat ini, kita sudah cukup beruntung melihat situasi di masyarakat yang telah banyak berubah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengembangkan kesadaran kesetaraan gender di masyarakat dan memperluas penyebaran kampanye dan pertukaran informasi. Penanganan terhadap diskriminasi gender pun menjadi lebih nyata dan serius. Kita telah mengenal berbagai komisi untuk advokasi dan undang-undang perlindungan perempuan. Dengan status quo tersebut, jangan sampai kita mengalami kemunduran mental. Kita terlahir dari rahim seorang perempuan. Tak pantas bagi kita untuk memandang rendah mereka Saat ini, kita sudah cukup beruntung melihat situasi di masyarakat yang telah banyak berubah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengembangkan kesadaran kesetaraan gender di masyarakat dan memperluas penyebaran kampanye serta pertukaran informasi. Penanganan terhadap diskriminasi gender pun menjadi lebih serius dan nyata. Kita telah mengenal berbagai komisi untuk advokasi dan undang-undang perlindungan perempuan. Dengan status quo tersebut, jangan sampai kita mengalami kemunduran mental. Kita terlahir dari seorang rahim perempuan. Tak pantas bagi kita untuk memandang rendah mereka yang seharusnya kita muliakan. Bila tak bisa berbuat dalam skala yang luas, marilah mulai dari diri masing-masing. Perjuangan dan suara saya mungkin tak ada artinya, tetapi jika bersama-sama, saya yakin kita bisa. Para penjabat publik terutama,
sedang gencar-gencarnya menyuarakan pentingnya peran perempuan dalam sektor-sektor dalam negeri. Contohnya Bapak Ganjar Pranowo yang selama 6 tahun masa pemerintahannya secara konsisten menempatkan misi pemberdayaan perempuan dalam skala prioritas. Juga Grace Nathalin yang turut serta dalam pembentukan dan kepemimpinan PSI sebagai upaya untuk mendorong partisipasi politik para perempuan. Sebagai penerus bangsa di era digital ini, setiap platform yang kita miliki menjadi alat untuk menyuarakan kepedulian kita terhadap kesetaraan. Sekecil apapun pengaruh yang kita miliki, tetap dapat berkontribusi dalam tujuan tersebut. Sebagai penutup, saya harap di kesempatan selanjutnya kita berbincang dan bertemu lagi. Sedikit banyak kita telah berhasil untuk menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan membebaskan perempuan dari segala bentuk diskriminasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.